Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajudin Ahmad Al-Kholik, NPM 41182191240112. Tempat tinggal Bekasi di daerah Tambun Utara. Tanggal lahir Bekasi 28 Agustus 2006. Terakhir sekolah di pendidikan SMK 1 Tambun Utara, jurusan Teknik Sepeda Motor. Yang saya hormati kepada Kaprodi PJKR Unisma, Dr. Arid Hotul Hakia MPD, dan saya hormati pada Bapak dosen Dani Nur Riyadi MPD. Kontrak kuliah 1. Kedisiplinan pakai alma mater, kemeja dan berdasi, tata letak tempat duduk yang tidak berubah, nilai-nilai dari semua aspek dari tugas kehadiran, UTS dan UAS. Pembelajaran dewasa 3. Slider dengan gambar anak-anak kecil dan dewasa. Andragogi adalah metode pembelajaran digunakan untuk orang dewasa. Pedagogi adalah ilmu yang mempelajari teori dan praktik pendidikan, khususnya pendidikan anak. Pedagogi juga mencakupi metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses mengajar dan mendidik. Metode pembelajaran kuliah. Diskusi secara langsung memahami dasar materi sebelum dimulainya perkuliahan. Adanya penyampaian kuetes. Dijelaskan tentang kuetes tersebut. Ditunjuk secara random. Pertanyaan spontan yang diberikan dari Pak Dani ditunjuk secara random pada pertemuan keempat UTS dengan lisan atau esai. UAS kurang lebih sama diakhiri. Yang ke-1, ilmu faal dasar adalah salah satu ilmu dasar yang mempelajari mengenai proses atau fungsi normal pada manusia, mulai dari tingkat seluler, jaringan, organ sistem tubuh hingga tingkat organisme secara utuh. 2. Ilmu faal olahraga. Fisiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari bagian tubuh manusia bereaksi dan beradaptasi terhadap aktivitas fisik, khususnya olahraga, baik dari segi fungsi, organ, sistem tubuh hingga di kinerja secara keseluruhan. 3. Pembuluh darah. 1. Kapiler. 2. Pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. 3. Dindingnya sangat tipis, kemungkinan pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Fungsi utama kapiler adalah pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. 2. Vena. 3. Pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. 4. Biasanya membawa darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah. 5. Memiliki katup untuk mencegah darah mengalir kembali. 6. Fungsi utama vena adalah membawa darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Arteri. 1. Arteri. 2. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. 3. Biasanya membawa darah yang kaya oksigen. 3. Memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan darat. 4. 5. Fungsinya utama arteri adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluler. Dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi jantung. 1. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 2. Mengirimkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh. Bagian-bagian jantung. Jantung memiliki 4 ruang utama. 1. Serabi kanan menerima darah dari vena tubuh. 2. Bilik kanan memompa dari ke paru-paru untuk oksigenasi. 3. Serabi kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru. 4. Bilik kiri memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, jantung juga memiliki katup-katup yang mengatur aliran darah. 1. Katup trikuspidalisi antara serabi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonalisis antara bilik kanan dan artikel pulmonasi. Katup mitralis bicupidalisi
antara serabi kiri dan bilik kiri. Katup aorta antara bilik kiri dan aorta. Baik, sampai sini saja yang saya dengarkan dari yang dijelaskan sama Bapak dosen Dani Nuryandi, MPD. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.